Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelar Wahid. Saya dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang remunerasi dan kompensasi. Yaitu yang pertama akan disampaikan oleh saya yaitu Gelar Wahid, yang kedua oleh saudari Pina, dan yang ketiga oleh saudari Nunung. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi kompensasi dan remunerasi. Yaitu kompensasi dan remunerasi seringkali disamaratakan. Mengutip hasil penelitian dari seorang peneliti yang bernama Sandria Prihatin tahun 2014. Dalam penelitiannya dikatakan ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa kompensasi dan remunerasi adalah hal sama. Perbedaannya hanya pada penempatan kedua kata tersebut. Jarang sekali bukan orang membahas tentang istilah remunerasi hal ini karena istilah remunerasi lebih sering digunakan dalam konteks manajemen sumber daya manusia, di instansi pemerintah atau lembaga-lembaga besar lainnya. Karena di Indonesia sendiri istilah ini mulai lazim dikenal masyarakat umum saat adanya program reformasi birokrasi yang mana salah satu programnya adalah pelaksanaan remunerasi. Adapun kompensasi dan remunerasi menurut beberapa ahli seperti Suparyadi yang menyatakan kompensasi adalah keseluruhan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi mereka. Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Sang Koko bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Adapun Surya menggambarkan remunerasi sebagai sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi. Sedangkan Proksis menyatakan bahwa remunerasi adalah total kompensasi yang diterima karyawan atau eksekutif perusahaan atas pekerjaan mereka berupa gaji, bonus, dan komisi. Atau dalam konteks ini mudahnya kita katakan kompensasi adalah keseluruhan imbalan dan remunerasi adalah bentuk dari keseluruhan kompensasi, hanya saja lebih spesifik yang diberikan kepada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dan lainnya yang berhak dan berkaitan dengan sekolah, serta perlu diingat baik kompensasi maupun remunerasi yang diberikan itu tergantung pada kebijakan yang berlaku di sekolah tempat Anda berkarir. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak penjelasan berikutnya yang akan dibahas oleh saudari Pina. Perkenalkan, nama saya Pina Nursaparina Disni dari semester 6 Prodi Manajemen Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan jenis kompensasi dan remunerasi. Terdapat dua jenis kompensasi, yaitu ada kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial atau disebut juga kompensasi langsung adalah imbalan atau sesuatu yang bernilai dan dapat dilihat berapa banyak nominalnya. Sementara itu, bentuk dari remunerasinya adalah berupa gaji pokok, tunjangan, insentif, dan lainnya. Sedangkan kompensasi non-finansial atau disebut juga kompensasi tidak langsung adalah imbalan yang tidak dapat diukur nominalnya, seperti asuransi kesehatan, pelatihan, pensiunan, cuti hamil, cuti melahirkan, dan yang lainnya, yang tidak diberikan kepada pendidik atau kependidikan dan lainnya yang berhak. Hal ini tergantung pada kebijakan yang
terdapat remunisasi dan kompensasi non-finansial yang merujuk pada kisaran nilai atau biaya yang dikeluarkan atau diberikan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta lainnya yang berhak mendapatkan asuransi kesehatan, pelatihan, pensiunan, cuti, dan lain-lain. Jadi, remunisasi merupakan bentuk sekaligus jenis kompensasi yang lebih fokus pada imbalan finansial, sedangkan kompensasi merupakan payung besar yang mencakup semua bentuk imbalan. Tujuan kompensasi dan remunerasi. Terdapat beberapa tujuan dari adanya kompensasi dan remunerasi, di antaranya yaitu: pertama, mendukung kesejahteraan. Kompensasi dan remunerasi yang diberikan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta lainnya yang berhak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemungkinan semakin besar kompensasi dan remunerasi yang diberikan kepada mereka, maka mereka dapat lebih mudah untuk menabung dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja. Hal ini sejalan dengan salah satu hasil jurnal yang berjudul Analisis Pemberian Kompensasi dalam Meningkatkan Kinerja Guru menurut Perspektif Ekonomi Islam, yang menyatakan bahwa kompensasi dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Penelitian lainnya menunjukkan hal yang serupa, seperti pada artikel Pengaruh Remunerasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan remunerasi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan memberikan perubahan yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidik dan kualitas pendidikan. Dengan adanya kompensasi dan remunerasi yang adil dan menarik, dinilai dapat meningkatkan motivasi para tenaga pendidik dan meningkatkan kinerja mereka yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan mutu. Kesimpulannya, kompensasi dan remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada yang berhak mendapatkannya sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa atas kontribusinya. Kompensasi merupakan payung besar yang mencakup semua bentuk imbalan, dan remunerasi adalah bagian dari kompensasi yang lebih fokus pada imbalan finansial. Dan baik kompensasi maupun remunerasi bukan hanya tentang finansial, tetapi juga tentang memberikan penghargaan, motivasi, dan dukungan kepada tenaga pendidik untuk memberikan pendidikan. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.